Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Kita selalu diberi rahmat dan nikmatnya, hidayah, rahmat dan taufiknya, sehingga kita masih bisa melaksanakan semua ibadah kita kepada Allah. Pada kesempatan ini kita mau membahas salah satu buku yang dikarang oleh Mahmud Al-Misri. Judul bukunya adalah 400 kesalahan dalam sholat, agar sholat kita benar dan berpahala. Di dalam buku ini mulai membahas tentang kesalahan-kesalahan seputar masjid, kemudian sampai kepada berwudu, sholat, kemudian masalah khatib dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita mau bahas kita pintas ke masalah masjid, masalah-masalah yang lain nanti kita bahas di lain waktu, karena ini tujuannya adalah untuk anak-anak terutama dan kita semua umat Islam. Ada kesalahan wudhu itu sudah tahu kita ada rukunnya 6 ya. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga menyapu tangan, kemudian menyapu rambut, kemudian masuk kaki, kemudian tertib. Itu yang kita pahami selama ini. Tapi di balik rukun itu ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan. Nah, ada beberapa kesalahan dalam bukunya, ada 25 kesalahan dalam berwudu. Nah, kita bahas satu. Ini tidak kita bahas semua, mungkin kita ambil yang penting-penting saja. Yang pertama adalah banyak bergurau dan berbicara masalah dunia. Jadi ketika kita sudah melangkahkan kaki berwudu, baca niat, maka semenjak itu kita dilarang untuk bergurau, apalagi bicarakan masalah-masalah dunia. Inilah Hasan ya, Hasan. Beliau apabila berdiri untuk berwudu, maka wajahnya akan menguning. Menguning itu artinya berubah menjadi kuning bersinar. Jadi kalau dia mau sholat itu, apabila untuk mau berwudu itu nampak cerah wajahnya. Kenapa? Jika dia ditanyakan penyebabnya, dia akan berkata, apakah kalian tahu, jawab beliau, apakah kalian tahu saya sekarang akan berdiri di hadapan siapa? Kalian tahu tidak kita berhadapan siapa? Yang kedua, jadi tidak boleh kita dihindarkan itu supaya wudhu kita lebih sempurna. Karena sholat yang khusyuk itu dimulai dari wudhu yang khusyuk. Jadi dihindari perbuatan. Yang kedua adalah tidak membaca doa sebelum dan sesudah wudhu. Tidak, itu memang sunat ya, memang tidak masuk rukun, tetapi ini termasuk fadilahnya sangat besar ya. Apa yang kita baca umpamanya dalam baca niat umpamanya ya, nawaitu, sengaja aku berwudhu untuk membuang hadas besar karena Allah. Ya, itu para ulama mengatakan. Kemudian setelah wudhu kita baca Allahumma Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Itu kalau itu tidak dibaca itu dianggap kesalahan. Kenapa kesalahan? Berarti kita menganggap enteng wudu. Itu yang, karena wudu itu adalah salah satu syarat sholat, dan kekhusyukan sholat dimulai dari kekhusyukan wudu. Ya, nanti kita tidak bahas apa wudhu, rukun wudhu, kita bahas kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan itu bisa saja tidak masuk kepada bid'ah, tapi bisa kesalahan itu mengurangi faedah wudhu. Kemudian yang ketiga adalah melafazkan zikir-zikir yang tidak diajarkan Nabi. Ya wudhu sajalah ya. Memang dalam ada juga ahli-ahli tasawuf mengajarkan doa-doa ketika berwudhu, tapi menurut
Mahmud Al-Misri tidak perlu itu ya. Yang penting kita wudhu itu niatkan saja kita membersihkan fisik kita dan batin kita dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, makruh bicara ketika wudhu. Nah, bicara tidak boleh ketika wudhu. Kita wudhu itu fokus kita. Allah bersih, aku berwudhu mengangkatkan hadas besar, hadas besar ya. Wudhu hadas besar, hadas besar. Wudhu hadas besar. Mana pula hadas besar? Hadas. Kalau hadas hadas besar mandi. Iya, makan hadas kecil ya. Kemudian berlebih-lebihan menggunakan air. Nah, ini juga berlebih-lebihan menggunakan air. Ya, al-israf ya. Nabi melarang itu. Yaghtasilu bis-sa'i wa yatawaddu bil mud. Mandi menggunakan satu sak dan berwudu dengan menggunakan satu mud jenis takaran 6 ons. Sedangkan sak di sini sama dengan ukuran 4 kali mud. Nah, jadi artinya kita dilarang menghambur-hamburkan air dalam berwudu. Nah, itu sampai ke situ Nabi mengajarkan ya. Jadi sehemat mungkin, yang penting bersih. Kemudian berlebih-lebihan meremehkan salah satu rukun wudhu. Rukun wudhu tadi niat, jangan diremehkan, harus baca niat dulu. Tidak ada niat, tidak ada rukun, bukan hanya salah, batal malah ya. Membasuh muka bagaimana aturannya ya, dibasuh. Menyapu rambut, mencuci tangan, ya, itu boleh diabaikan itu. Kemudian tidak menyelajari. Walaupun ini tidak termasuk rukun, menyelajari itu termasuk amalan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi bersabda, asbigul wudu wa khallil bainal asabi'. Maka kata Nabi, sempurnakanlah wudu dan sela-selalah di antara jari. Nah, sela-sela antara jari. Ini sesuai dengan corona sekarang ini. Jadi sudah diajarkan Nabi itu hadisnya itu. Ini punya hadisnya nih. Asbigul wudu wa halil bainal asabi'. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Lukaid bin Sabrah. Ya, Sahih Al-Jami' nomor 729. Ini sudah ada ajaran Nabi itu. Jadi Nabi, kalau orang sekarang cuci tangan sudah diajarkan oleh Nabi apa bunyi hadisnya? Asbigul wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi'. Kemudian yang ke-8 adalah apa ini? Adanya sesuatu yang menghalangi air. Adanya sesuatu yang menghalangi air. Ketika berwudu, anggota wudu yang kita basuh tidak boleh ada yang menghalangi. Kalau cincin dibuka dulu, ya kan? Kalau ada gelang, kalau tidak mengalir air, buka gelangnya dulu. Kutek. Apalagi? Kutek. Nah, maka tidak boleh pakai kutek kan? Kutek ya, kutek. Tidak boleh itu ya. Nah, itu saja dulu 8 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ada kesalahan-kesalahan supaya karena sempurna wudu kita. Apabila sempurna wudu kita, wudu itu bukan hanya sekedar wudu, tapi yang dibasuh adalah lahir dan batin kita. Itu sebabnya namanya wudu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.